Namun setelah Konsili Vatikan kedua, pendapat extra ecclesiam nulla salus yang keras itu juga dipahami lebih luas, bahwa di luar gereja juga ada keselamatan. Halo, perkenalkan, saya Pastor Hendrik CDD. Saya pastor rekan di Paroki Santo Agustinus Sungai Raya, Pontianak. Perlu dipahami bahwa zaman sekarang adalah era kebebasan berpendapat. Banyak orang berpendapat sesuai kemauannya sendiri yang tentu menguntungkan kelompok mereka. Muncul banyak kelompok denominasi Kristen yang juga mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan, dengan versi dan kemauan mereka masing-masing. Juga ada kelompok orang Katolik sendiri yang sangat moderat, dan juga kelompok Katolik yang sangat progresif dalam berpikir dan bertindak. Maka sikap yang harus dilakukan orang Katolik terhadap mereka itu, pertama, orang Katolik menghormati kebebasan orang lain dalam berpendapat. Lalu yang kedua, orang Katolik tetap setia dan berpegang teguh pada tradisi dan magisterium gereja, yaitu ajaran yang berasal dari Yesus Kristus yang diwariskan dan diajarkan oleh para rasul, lalu diteruskan oleh paus dan para uskup dalam gereja kudus sebagai pengganti para rasul. Lalu yang ketiga, mengenai keselamatan. Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau orang mau selamat, satu-satunya jalan adalah melalui Yesus Kristus. Dia juga adalah perantara kita untuk sampai kepada Allah Bapa. Lalu yang keempat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka Dia berkorban untuk menyelamatkan kita dengan menumpahkan darahnya di salib. Karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk saling mengasihi sesama, melakukan hal-hal yang baik. Itu kita lakukan sebagai kewajiban kita, karena Tuhan sendiri terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kita sebagai murid Kristus wajib untuk mengasihi, melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya. Dan itu bukan untuk mencari pahala, tetapi adalah kewajiban. Lalu yang kelima, sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik dalam ajarannya berpendapat dengan tegas menyatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar Gereja Katolik memang tidak ada keselamatan. Namun setelah Konsili Vatikan kedua, pendapat extra ecclesiam nulla salus yang keras itu juga dipahami lebih luas, bahwa di luar gereja juga ada keselamatan. Hal ini untuk orang-orang yang tidak pernah mendapatkan pewartaan Injil, tidak mengenal dan tidak mengimani Kristus dan gerejanya, dan bukan karena kesalahan mereka, sehingga mereka tidak sempat mengenal dan mengimani Kristus dan gerejanya, tetapi dengan tulus hati berusaha mencari Tuhan, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melakukan kehendak Tuhan, yang mereka kenal melalui suara hati. Mengikuti hati nuraninya dengan perbuatan yang nyata, berbuat baik dan lain-lain. Mereka juga dapat memperoleh keselamatan itu. Mereka mendapatkan keselamatan itu juga bukan karena perbuatan baik yang dilakukan, tetapi karena pengorbanan Kristus di salib. Itu bukan hanya untuk orang Katolik atau orang Kristiani semata, tetapi untuk semua orang. Nah, ini yang dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama Lumen Gentium artikel 2 dan 16. Jadi artikel kedua itu berbicara tentang rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan semua orang melalui Yesus Kristus putranya. Lalu artikel yang ke-16 berbicara tentang keselamatan orang lain di luar gereja. Nah, itu terlaksana karena pengorbanan Kristus di salib, bukan karena mereka berbuat baik lalu selamat, tidak, tapi karena pengorbanan Tuhan. Lalu yang keenam, perlu digarisbawahi bahwa keselamatan satu-satunya
hanya dalam Yesus Kristus. Karena pengorbanannya disalib. Bukan karena perbuatan baik manusia, itu tidak cukup. Itu sama seperti orang berbuat baik, lalu mencari pahala. Tapi kita tidak. Kita memperoleh keselamatan karena pengorbanan Yesus. Lalu yang ketujuh, kita juga perlu hati-hati terhadap saudara-saudara kita dari kalangan gereja Katolik sendiri. Yang kadang dalam berpikir, dalam memahami ajaran gereja lalu terlalu moderat dan juga ada yang cenderung progresif. Kalau memang mereka berbicara sesuatu yang mungkin dirasa bertentangan dengan iman dan tradisi gereja Katolik, nah kita perlu hati-hati.